Kedingaki kurban, pengertian kurban seperti yang kalian tulis adalah secara etimologi bahwa kurban berasal dari kata korobah, yaitu dari fi'il madhi korobah yakrubu kurban. Artinya adalah mendekat, korobah ya, mendekat. Adapun secara syariat atau dalam bahasa kitabnya adalah istilahan atau bahasa modernnya adalah terminologi ya, bahwa kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa satu unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Jadi tidak ada istilah saya mau berkurban ayam, tidak boleh ya. Make ajemah telopolo mama tak bisa. Kok terus akorbana entok, make entok ke 1000 tidak bisa. Yang bisa kurban itu hanya di 3. 1 unta, 2 sapi, yang ketiga adalah kambing. Jadi paling sedikit kalian berkurban kambing ya. Kapan disembelihnya? Yaitu adalah pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu hari 11, 12 dan 13 sembelihannya ya. Atau ya di bulan atau pada saat setelah melakukan Idul Adha ya. Adapun dasar hukumnya, jadi tidak hanya semerta-merta harus berkorban, tapi ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya pertama kali ibadah kurban ini adalah bersamaan dengan disyariatnya, ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Bersamaan dengan disyariatkan zakat, itu yang pertama. Yang kedua bersamaan dengan syariat sholat Idul Fitri, kemudian syariat Idul Adha. Ini adapun dasar hukumnya adalah sunnah. Jadi muntah andi lawes tak usah korban. Bagi yang mungkin awo tangah tak usah korban. Atau ki kesenengi bini nah, atau ki kesenengi paan. Allah kok eman pencerah utang jadi bing. Allah jadi bing deki ting mantan abeun. Nah, korban. Ya, bagi yang mampu saja. Adapun hukumnya sunnah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yukribanna musalla. Artinya dari Abi Hurairah telah bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga dibuktikan tendensinya atau referensinya, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sanikaka huwal abtar. Ini di surat Al-Kausar dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakannya salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagaimana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi dasar hukum untuk berkorban itu hukumnya sunnah. Sebagaimana ini sebenarnya di dalam kurban ini ada sejarah ya, tentang masalah Nabi Ismail ya, yang kemarin sampai siapa itu ayahnya Nabi Ismail siapa? Nabi Ibrahim. Saking senangnya berkurban, maka anaknya mau dikurbankan.
Hingga dalam cerita singkatnya ini syariat Nabi Ibrahim ini besar dialami Nabi Ibrahim, yaitu ketika para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa kau memberikan gelar Khalilullah?" Khalilullah itu adalah kekasih Allah ya, kepada Nabi Ibrahim. Khalilullah padahal ia sibuk dengan kekayaan dan keluarganya. Dengan demikian, bagaimana mungkin ia pantas menjadi Khalilullah? Jadi ada malaikat Jibril dan sekelompok malaikat lain protes kepada Allah ketika malaikat Jibril nika paringi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Diberi gelar Khalilullah. Kemudian malaikat protes tadi, ma'ibri gelar Khalilullah dengan malaikat Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sibuk dengan hartanya dan para keluarganya. Nah, kan soki Nabi Ibrahim ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jangan kalian menilai secara lahiriah, tapi lihatlah hati dan amal baktinya. Karena tiada dilihat rasa cinta selain kepadaku. Apabila kalian ingin menguji, ujilah ia." Kemudian malaikat Jibril menguji. Ternyata memang bukti kekayaan dan kekeluargaannya sedikit pun tidak membuatnya lalai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sendiri mengujinya dengan perintah menyembelih putranya Ismail, walaupun putra tersebut hanya melalui mimpi tidur. Dengan ketebalan dan ketulusan dan tawakal beliau menerima perintah tersebut, sebagaimana terungkap dalam surat As-Safaat ayat 102 dan 107 ya. Falamma balagha ma'asam aqala ya bunayya inni arani fi manami anni adhafandur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur sanggap, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku melihat bahwa aku menyembelihmu." Maka ada perintah langsung. Isra uji bi Allah. Kan kelak Nabi siapa? Malaikat Jibril tak terima dan segerombolan Nabi Jibril tak terima. Pola Nabi Ibrahim andi gelar Khalilullah. Padahal malaikat Jibril Nabi Ibrahim nikah sibuk dengan harta, sibuk dengan keluarga. Akhirnya bi Allah suruh uji, ya lamun tak partaja bancaan nilai dohir bayi, nilai batinnya. Mun tak partaja lah uji Nabi Ibrahim. Surah uji bi sareng Allah ka malaikat Jibril. Akhirnya Allah juga nguji tibi. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Lampu bersemuraan gimana? Ibrahim. Adik. Beli anan banjijong. Kita jalan Pak. Beli anan banjijong. Akhirnya mimpi itu berkali-kali terulang sampai 3 kali. Ada budeka putrana, ya putraku Ismail, sampean sareng Kanjeng Gusti Allah pakon sambelina. Maka anak dan bapak dan anaknya sama-sama beriman kepada Allah. Ngereng Pak, manabi kaintoh memang lakar perintah dari Allah. Ini kan sejarah. Mungkin lakar perintah dari Allah, ngereng tak pun apa. Akhirnya karena sama-sama beriman kepada Allah, ketika larut malam kemudian disiapkan, anaknya sudah siap dan disiapkan pisau untuk menyembelihnya, dan akhirnya ketika mau disembelih, anaknya diangkat oleh malaikat Jibril diganti dengan kambing. Itu sejarah singkatnya tentang masalah Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan sembelihan kurban dibatasi sampai 4 hari. Berapa hari kalau? Ya, situng samarina sholat Idul Adha.
Nah, yaitu pada hari raya Idul Adha yang bertepatan tanggal 10 Zulhijjah di hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13. Hari tasyrik ini adalah hari yang dimana umat Islam dilarang untuk melakukan puasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Lambung bersuara ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.